Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat ibadah keluarga malam hari ini. Dan pelayan firman pada malam hari ini, Pendeta Anna Leander Sairang. Mari Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita bersekutu dengan Tuhan. Allah adalah sumber kekuatan dan perlindungan kita dalam kehidupan yang penuh seteru. Kepadanya sajalah kita berserah. Hidup bersamanya akan membahagiakan kita, dan kemenangan akan ada di pihak kita. Dengan rasa syukur atas penyertaan dan perlindungan Allah, serta kerinduan untuk hidup bersamanya, kita datang untuk beribadah kepada Sang Raja di atas segala raja. Mari Bapak Ibu Jemaat kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 242 bait 1 dan 2. O kasih Allah yang besar. O kasih Allah yang besar, Kau melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Bumi dan juga isinya akan berlalu masanya, tetapi kasih mulia takkan berakhir selamanya. Lagu malaikat terdengar, agungkan kasih-Nya. Kasih-Nya pasti dan tetap menebus manusia. Oh kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh kasih Allah selamanya, di surga terdengar. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita awali peribadatan ini dengan doa. Kita bersatu di dalam doa. Segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami bersyukur ya Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini, ketika kami umat-Mu datang di dalam persekutuan keluarga bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing ya Bapa. Kami mau memberikan diri kami, dan biarlah kami memohon kepada Engkau ya Tuhan, hadir, menguduskan dan menyucikan ibadah kami pada malam hari ini. Dan lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa, yang akan disampaikan oleh hamba-Mu
Pendeta Ana Leander Sairang, boleh memberikan kami kekuatan dan sukacita agar kami dapat mampu menjalani hari-hari kehidupan kami dengan pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus. Kami tabiskan ibadah kami pada malam hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita masuk dalam Mazmur pujian. Kita membaca Mazmur 51 ayat 9 sampai 15 secara berbalasan. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku, Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita menyanyi kembali dari Gita Bakti 262, bait 1 dan 3, Bagai rusa rindukan air. Bagai rusa rindu kan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Hanya Kau
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur boleh kembali dipersekutukan dalam persekutuan ibadah keluarga malam hari ini. Dan saat ini kita akan bersama-sama berada dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, di malam hari ini kami mengucap syukur kepadamu untuk kasih dan kemurahan-Mu yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bahkan boleh kembali memperjumpakan kami dalam persekutuan di rumah masing-masing. Dan saat ini kami rindu Tuhan Engkau hadir melalui kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti akan maksud Tuhan di dalam firman-Mu dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dari hari ke hari. Firman-Mu menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan yang akan kami lalui. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berfirman bagi kami saat ini. Kami siap mendengarkan dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang berada di rumah, firman Tuhan hari ini melawat kita diambil dari kitab Perjanjian Baru, kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34. Mari berdiri, bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 30 sampai 34 yang mengatakan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang bukan cuma mendengar firman Tuhan, tapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan beriman mereka. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dipersilakan duduk. Stefanus, salah seorang pelayan Tuhan yang diberikan karunia luar biasa oleh Tuhan. Dia salah seorang dari 7 orang yang dipilih untuk melayani orang miskin, bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul 6. Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Stefanus, seorang yang penuh dengan karunia dan kuasa. Dia mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Dan untuk pelayanannya itu, dia mendapat tantangan. Ada orang yang tidak suka dengan apa yang dilakukan Stefanus pelayanannya. Ada orang-orang bermufakat untuk menjatuhkannya, menghasut beberapa orang dengan mengatakan bahwa Stefanus menghujat Musa dan Allah.
Bahkan mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menangkap, mereka menyergap, menyeret dan membawa Stefanus ke hadapan mahkamah agama. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara, mereka tidak suka dengan apa yang Stefanus lakukan, kemampuannya. Talenta karunia yang Tuhan berikan, bahkan ketika mereka bersoal jawab dengan Stefanus, mereka tidak sanggup bersoal jawab dengan Stefanus. Stefanus dibawa ke depan sidang mahkamah agama Yahudi. Dan Stefanus memberikan pembelaannya. Pembacaan kita pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 30 sampai 34 adalah bagian dari pembelaan diri Stefanus. Ayat-ayat sebelumnya kita melihat juga pembelaan Stefanus. Pembelaan diri Stefanus di dalam sidang mahkamah agama Yahudi. Salah satu tuduhan yang dilontarkan kepada Stefanus adalah menghujat Musa. Tadi saya sudah katakan, menghujat Musa dan Allah. Dan salah satunya menghujat Musa. Untuk itu Stefanus menjabarkan pemahamannya yang dia ketahui tentang riwayat Nabi Musa. Dan bagaimana karya Allah yang boleh diterima oleh Musa. Karya Allah melalui Musa. Pembacaan kita mengatakan Allah menyatakan diri dengan cara yang menakjubkan kepada Musa di tanah Midian. Lihat ayat 31 dan 32. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa, dan ia tidak berani lagi melihatnya. Allah menyatakan diri kepada Musa dengan cara yang menakjubkan di tanah Midian. Ada hal yang mau disampaikan Bapak Ibu Saudara-saudara. Pertama, Allah hadir setelah 40 tahun Musa lari dari Mesir. Musa lari dari Mesir karena ada peristiwa yang terjadi di mana dia mau membela bangsanya. Tapi ternyata apa yang dia lakukan justru membuat dia akan menerima hukuman Mesir. Karena itu dia lari. Nah, pertama mau dikatakan Allah hadir setelah 40 tahun Musa lari dari Mesir. Allah tidak pernah melupakan Musa. Allah tidak pernah meninggalkan Musa. Allah pun selalu menyertai Musa, bahkan umatnya. Hal ini memperlihatkan bagi kita juga bahwa dalam kehidupan ini yang kita jalani untuk sekian tahun ya, bahkan dalam kondisi COVID sekarang ini, bahwa Allah tidak pernah melupakan kita umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan kita, dia menyertai kita senantiasa. Yang kedua mau disampaikan, kemuliaan Allah terpancar dalam wujud semak yang menyala. Midian yang terasing di padang gurun itu menjadi tempat kudus. Makanya dikatakan di situ. Lalu firman Tuhan Allah mengatakan kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Midian yang terasing di padang gurun itu menjadi tempat kudus. Tuhan tidak hanya hadir di ruang ibadah, ia dapat hadir di mana saja. Stefanus mau bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang disembah dan dimuliakan. Dan bagi kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita bekerja dan berkarya sepanjang hari ini, Tuhan selalu hadir menyertai kita. Tuhan tidak hanya hadir di ruang ibadah, apalagi saat-saat kondisi seperti sekarang ini. PPKM level 4 masih dilangsungkan dan kita tidak bisa ibadah tatap muka. Kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak bisa ibadah keluarga dari rumah ke rumah seperti biasa sebelum COVID. Tapi kita yakin dan percaya firman Tuhan juga mengatakan dia hadir di mana saja. Tuhan tidak hanya hadir di ruang ibadah di gereja,
Tapi di mana kita bertemu, berkumpul bersama-sama, bersekutu, beribadah, di situ Tuhan hadir. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir di situ. Stefanus, sekali lagi mau disampaikan, mau bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan yang disembah dan dimuliakan. Kita harus meyakini dimanapun kita berada, beraktivitas, bahkan sepanjang hari ini, Tuhan selalu ada dan hadir menyertai kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita melihat pembacaan kita lebih lanjut, Stefanus menerangkan bagaimana Musa menghadap Allah yang Maha Kudus. Pertama, Musa mendengar suara Tuhan. Ketika dia mau mendekat, melihat ke situ untuk melihat dari dekat, lalu datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, dan seterusnya. Musa mendengar suara Tuhan dan ia gemetar. Dia tidak berani lagi melihatnya, dikatakan di ayat 32b. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Mendengar suara Tuhan, Musa gemetar. Saudara-saudara, ini mengingatkan kita tentang sikap kita terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan yang diberitakan? Berapa kali kita berjumpa dengan firman Tuhan dalam persekutuan ibadah seperti saat ini, di sepanjang sepekan ini, seminggu ini? Biasa sajakah kita mendengarkan firman Tuhan, atau sikap kita terhadap firman Tuhan itu biasa sajakah? Atau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya dengan penuh ketaatankah? Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan yang diberitakan? Biasa sajakah atau kita mendengar dan melakukannya dengan penuh ketaatan? Itu kembali kepada kita. Apakah kita sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan itu, lalu kita memperlakukan dalam hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita? Firman Tuhan bukan cuma untuk didengar, tapi bagaimana kita lakukan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan, dalam ketaatan, kesetiaan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan selalu menyapa kita setiap hari. Sudah tekunkah kita membaca, merenungkan firman Tuhan? Lalu kita melakukannya dalam ketaatan kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Yang kedua, Musa diminta melepaskan kasutnya saat memasuki wilayah yang kudus. Firman Tuhan berkata kepada Musa, "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Musa diminta melepaskan kasutnya saat memasuki wilayah yang kudus. Dengan demikian, rasa hormat yang tinggi serta kemurnian hati Musa itu adalah syarat utama saat menghadap Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Rasa hormat yang tinggi serta kemurnian hati adalah syarat utama saat menghadap Tuhan dalam ibadah maupun hidup sehari-hari. Sudahkah kita memiliki rasa hormat kita kepada Tuhan ketika kita datang mau beribadah kepadanya? Kalau kita memiliki rasa hormat yang tinggi dan kemurnian hati ketika menghadap Tuhan dalam ibadah, berarti ketika kita beribadah tidak ada yang bisa mengganggu konsentrasi kita ketika beribadah. Kita sungguh-sungguh beribadah sekalipun di rumah, secara live streaming, secara daring, kita tidak ada lakukan kegiatan apapun selain duduk berhadapan Tuhan, kita mau beribadah. Berarti kita sudah mempersiapkan segala sesuatu mau beribadah kepada Tuhan. Walaupun kadang tidak seperti di gereja. Kalau di gereja masih bisa dilihat orang, tapi ketika di rumah, jangan beribadah semaunya, sambil tiduran, duduk seenaknya. Bagaimana sikap kita ketika menghadap Tuhan dalam ibadah? Persiapkan diri, saya mau beribadah.
dari rumpun yang awal menghadap Tuhan sampai berkat. Harus selesai. Tidak ada jeda untuk kita pergi misalnya ke kamar mandi, untuk pergi ke dapur, untuk minum, beribadah. Sekalipun tidak ada yang melihat, tapi Tuhan melihat. Kita mau beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing. Biarlah kita penuh rasa hormat yang tinggi dan kemurnian hati dalam beribadah kepada Tuhan, menghadap Tuhan dalam ibadah maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, Musa dipanggil untuk suatu misi penyelamatan Tuhan. Ya, dikatakan begini. Marilah, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu, engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Musa dipanggil untuk suatu misi penyelamatan Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus memanggil saya dan saudara untuk dilayakkan menerima kuasa Tuhan dan diutus menyatakan keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudara, orang suka mengkaitkan Musa dengan Yesus dalam hubungan tipologis, yaitu bahwa Musa dipilih dan dipanggil untuk memerdekakan Israel dari perbudakan Mesir. Sebagai gambaran bagaimana Yesus dipilih dipanggil untuk memerdekakan semua manusia dari perbudakan dosa. Memang kalau kita lihat, banyak aspek dari kehidupan Musa yang bisa menggambarkan kehidupan Yesus. Ada juga yang mengatakan contoh saat Musa masih bayi disembunyikan di air, kemudian diangkat oleh putri Firaun sehingga tidak dibunuh oleh Firaun. Ini seperti gambaran bayi Yesus yang diselamatkan oleh orang tuanya di tanah Mesir untuk menghindari pembantaian yang dilakukan Herodes. Banyak yang mengkaitkan seperti itu. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat juga pembacaan sebelumnya, kita mau melihat bagaimana Musa ditolak dan dicurigai oleh saudara sebangsanya kendati ia hadir untuk membela bangsanya dari penindasan orang Mesir. Dan untuk menjadi juru damai di antara bangsanya. Walau demikian, Allah tetap memakai Musa setelah melewati 40 tahun di Midian untuk menyelamatkan umatnya dari perbudakan Mesir. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati Tuhan Yesus Kristus. Apa yang disampaikan oleh Stefanus, kisah ini sengaja dia ungkapkan dengan tujuan untuk menegur pendengarnya yang telah menolak Yesus. Sebenarnya kisah ini mengungkapkan betapa panjang sabarnya Tuhan kepada umatnya. Betapa panjang sabarnya Tuhan kepada umatnya. Kasih Tuhan luar biasa. Sekalipun umatnya menolaknya, melakukan dosa, tapi Tuhan tetap merangkul, tetap mengampuni, tetap menebus, tetap memulihkan umatnya. Kalau bukan karena anugerah Tuhan, kalau bukan karena belas kasih Tuhan, Israel masih akan tinggal di Mesir sebagai budak. Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia berdosa. Walaupun umat Israel menolak, bahkan menyalibkan Yesus, Allah tetap mengasihi mereka. Kematian Yesus malah merupakan sarana pengampunan dan keselamatan bagi mereka. Syukur kepada Tuhan bahwa kasih Allah tidak dibatasi oleh sikap dan respon manusia terhadap Dia. Walaupun manusia menolak dan mencurigai etikat baik Allah, bahkan dalam kebebalan manusia mencari jalan keluar sendiri bagi persoalan dosa mereka, Allah tidak berubah. Kasih Allah tidak berubah. Saudara-saudara, kita yang sudah mengalami kasih Allah juga tidak boleh kendur dalam memberitakan Injil. Walau ditolak terus-menerus, karena setiap orang pasti berbeda menerimanya. Kita harus tetap setia
memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetap semangat menjalani tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan. Sebagaimana Musa, Tuhan katakan, marilah engkau akan kuutus. Bagi saya dan saudara kita diingatkan, marilah engkau aku utus. Untuk menyatakan karya dan kuasa Tuhan, memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan yang dianugerahkan bagi kita. Sekalipun akan ada tantangan, sekalipun akan ada orang yang menolak, tapi kita tetap setia memberitakan Injil Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Saudara-saudara, mari sebelum kita esok menjalankan aktivitas kita, mari kita mohon hikmat dan kuasa Tuhan untuk kita melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana disampaikan oleh Stefanus, betapa perjalanan kehidupan bangsa Israel dijaga, dipelihara Tuhan, dan bangsa Israel tetap memperlihatkan kasih Tuhan sekalipun kadang mereka menolak untuk kasih Tuhan yang Tuhan berikan. Tapi melalui Musa, Stefanus mengatakan, mari kita dengar suara Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan dengan sikap yang penuh hormat, sikap terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Kita perlihatkan dalam kehidupan ini. Bukan cuma mendengar, tapi juga melakukannya dalam ketaatan. Mari kita punya rasa hormat yang tinggi ketika kita beribadah, menghadap Tuhan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita diingatkan Tuhan panggil kita, dan layakkan kita menerima kuasanya, dan kita diutus untuk menyatakan keselamatannya. Tuhan memberkati kita yang dipanggil dan diutusnya di tengah-tengah kehidupan ini, dan Tuhan penjamin kehidupan kita. Dan ingat selalu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita sendiri. Amin. Saudara-saudara, mari kita aminkan firman Tuhan dengan mengangkat pujian Kitab Bakti 264 bait 1 dan 2, Bintang Pandanganku. Saudara-saudara, mari kita bersatu hati menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur di malam yang Engkau anugerahkan bagi kami. Di tengah-tengah persekutuan umat milik kepunyaan-Mu di rumah masing-masing. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau hadir melawat kami melalui kebenaran firman-Mu. Melalui pengalaman Stefanus, melalui kesaksiannya dan pembelaannya, kami belajar ya Tuhan,
Betapa kasih Tuhan selalu hadir dalam kehidupan Stefanus. Dan juga Stefanus mengingatkan bagaimana Musa disertai, dipelihara oleh Tuhan. Maka Tuhan yang sama juga yang senantiasa menyertai, memelihara kehidupan kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kemuliaan Tuhan juga selalu terpancar dalam kehidupan kami. Tuhan tidak hanya hadir di ruang ibadah, tapi Engkau ya Tuhan selalu hadir dimanapun kami berada, bekerja, beraktivitas, berkarya, bahkan di sepanjang hari yang kami lalui. Tuhan hadir menyertai kami. Terima kasih Tuhan untuk lawatan firman-Mu yang menjadi pengingat bagi kami untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Bagaimana juga sikap kami terhadap firman Tuhan yang diberitakan. Bagaimana rasa hormat kami juga yang tinggi serta kemurnian hati kami yang merupakan syarat menghadap Tuhan dalam ibadah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan juga kami diingatkan Tuhan melalui kehidupan Musa yang disampaikan oleh Stefanus, bahwa Tuhan yang Maha Kudus memanggil kami untuk dilayakkan menerima kuasa-Mu dan diutus menyatakan keselamatan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh memperlakukannya dan melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan beri percayakan dalam kehidupan kami. Kami boleh memberitakan Injil Yesus Kristus dan kami selalu mengucap syukur untuk karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tuhan, kami bersyukur kalau peribadahan kami boleh tetap terlaksana di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami berdoa bagi para pelayan Tuhan di tengah-tengah jemaat GBW Rene Jakarta. Kami berdoa buat Ibu Pendeta Yuliana Parapatlende bersama keluarga, diaken dan penatua bersama dengan keluarga, pengurus pelayanan kategorial bersama dengan keluarga, pelayan PA, pelayan PT, bahkan komisi BPPJ, bahkan juga karyawan kantor, bahkan semua mereka yang terlibat di tengah-tengah pelayanan jemaat-Mu ini. Tuhan berkati setiap mereka dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan beri percayakan dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh, yang terbaring di rumah sakit, bahkan di rumah masing-masing. Bahkan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, Tuhan berikan semangat, berikan mereka kesukacitaan dari Tuhan, sehingga mereka boleh melalui proses pengobatan yang dijalani, mereka boleh disembuhkan oleh Tuhan, mereka boleh pulih, dan mereka boleh kembali menjalankan tugas aktivitas mereka. Berkati saudara-saudara kami yang sedang isoman mandiri di rumah, bahkan juga di rumah-rumah sakit. Berkati tim medis, berikan mereka juga kemampuan Tuhan, kesehatan untuk dapat menjalankan tugas tanggung jawab mereka merawat, mengobati pasien-pasien yang sedang terbaring dalam kelemahan tubuh di rumah sakit. Kami juga mengucap syukur Tuhan ketika Komisi Pelkes dan jemaat-Mu, gereja-Mu boleh melaksanakan vaksinasi yang kedua dan semuanya boleh berjalan dengan baik, boleh diberkati dan menjadi berkat. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi tiap-tiap keluarga yang sedang beribadah saat ini. Engkau berkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan, dalam pekerjaan dan usaha mereka, dalam kehidupan mereka sebagai orang tua, suami istri, anak. Tuhan hadir melawat kehidupan mereka. Bahkan ketika hadir persoalan, Tuhan berikan kemampuan menghadapinya dan jalan keluar dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sudah kembali menghadapi proses belajar. Tuhan berkati anak-anak kami, berikan kesungguhan untuk mengikuti setiap mata pelajaran, bahkan juga mata kuliah yang diberikan oleh guru dan para dosen. Biarlah anak-anak kami boleh menekuni pendidikan mereka di masa-masa pandemik ini dengan baik. Dan biarlah mereka boleh merangkai masa depan mereka bersama-sama dengan Tuhan, boleh menyelesaikannya, dan boleh menjadi kebanggaan orang tua mereka. Terima kasih ya Tuhan, Engkau hadir di setiap keluarga-keluarga yang mungkin ada pergumulan mereka dalam ekonomi, bahkan dalam urusan pribadi masing-masing. Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru permohonan kerinduan kami kepadamu ya Tuhan bagi keluarga-keluarga yang hadir saat ini. Kami berdoa bagi pemerintah kami Republik Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menterinya
yang selalu berupaya untuk meredam mereka yang terpapar COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berkati. Bahkan juga masyarakat Indonesia berikan kepedulian untuk membantu bagaimana caranya meredam mereka yang terpapar COVID-19. Biarlah tetap boleh memakai masker, tetap menjaga jarak, menjauhi kerumunan, bahkan juga senantiasa boleh menjaga kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru permohonan kerinduan kami kepadamu. Ya Tuhan, doa kami ini kami sampaikan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa yang agung, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak jemaat yang terkasih, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab dalam Amsal 3 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 88, bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhanmu. Bersyukurlah pada Tuhanmu, bersyukurlah karena kasih-Nya, persembahkan dirimu kepadanya sebagai persembahan tulus dan benar. Itu ibadah murni dan sejati yang berkenan kepada Tuhanmu. Serahlah bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ia berikan putra tunggalnya untuk membebaskan dunia, jadi korban sungguh agung dan mulia, sehingga dunia bebas dan sejahtera. Patutlah kita puji namanya dan persembahkan diri padanya. Serahlah umatnya, bawa persembahan padanya sambil bersukacita sujud menyembahnya, ucapkan syukur puji namanya. Ibu Bapak yang diberkati Tuhan, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur.
Kita berdoa. Allah sumber berkat, kami berterima kasih dan mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami pada saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik, yang kami yakini adalah asalnya daripadamu ya Tuhan. Kiranya Bapa Engkau boleh memberkati persembahan ini ya Bapa, untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini, dan pelayanan kasih bagi sesama kami, khususnya di gereja kami GPIB Irene. Biarlah ya Tuhan, kami percaya Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda dalam lumbung-lumbung kehidupan rumah tangga kami ya Tuhan, sehingga kami tidak akan merasa kekurangan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Allah Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengarlah amanat pengutusan bagi kita. Mari berdiri. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dalam damai sejahtera Tuhan, dan jadilah pelaku firman Tuhan di tengah keluarga, persekutuan, dan masyarakat ini. Kita mengangkat pujian kita bakti 251 bait 1 dan 2, marilah jalan dalam terang Tuhan. Mari jalan dalam terang Tuhan, mari jalan dalam terang Tuhan. Siapa mekukan yang pengkos, siapa mekukan yang pengkos. Mari jalan, oh, mari jalan dalam terang Tuhan. Siapa pancarkan sinar terang Tuhan, hai 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 pancarkan, oh, hai pancarkan sinar terang Tuhan, hai pancarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dan melalui persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kita telah melaksanakan ibadah rumah tangga di rumah masing-masing karena kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Selamat malam.